Untuk melakukan sesi fotografi, mangga kepada tim dari Karangtengah. Hari yang ke-6 kita menyaksikan jalannya pertandingan demi pertandingan di lapangan Cipujo Wetan yang telah berbenah diri cukup indah kali ini. Lapangan Cipujo Wetan atas kerjasama Karang Taruna Cipujo Wetan tentunya yang dikomandoi oleh Bapak Elan dan teman-temannya. Pertandingan tentunya akan selalu menarik karena menggunakan sistem gugur atau yang lebih jelasnya selalu ada real final di setiap kali pertandingan pada setiap hari. Wetan ini yang kita banggakan karena kali ini mendapat dukungan sepenuhnya dari para sponsor di Ya. Belum itu ikut foto. Ya mas, lihat sini. 1, 2, sekali lagi 1, 2, 2, sekali lagi 1, 2, 11. Wow, starting 11. yang mana satu persatu kesebelasan sudah berguguran dan pada kesempatan sore hari ini para penonton akan dimainkan terlebih dahulu. Kedua kesebelasan kali ini sudah berada di tengah lapangan untuk melaksanakan pertandingan di babak pertama. Setelah tadi bendera fair play masukkan pertanda pertandingan kedua kesebelasan ini harus berjalan dengan fair play, bermain sportif, bermain dengan cantik, bermain dengan strategi, jaga emosi. Mari kita bermain secantik untuk mengalahkan atau merobek jaring masing-masing di turnamen Cup yang keempat Cipujo Wetan ini. Kita tunggu saja. Sementara pemimpin pertandingan sudah berada di tengah lapangan, kedua kesebelasan sudah menempati posisinya masing-masing. Pemain dari kesebelasan Gunung Jati menurunkan nomor punggung 1 atau parikin penjaga gawang, Saudara Tono, Lukman, Sulaiman, Tito, Ales, Alfa, Jana, Nurja Messi. Kita tunggu saja sementara daftar pemain atau susunan pemain dari kesebelasan Karangtengah belum kami dapatkan. Posisi kali ini sudah berada di tempatnya masing-masing. Pemimpin pertandingan sudah memberikan aba-aba pertanda pertandingan babak pertama akan segera dimulai. Kick-off babak pertama sudah dimulai kali ini. Langsung saja kita menuju jalannya pertandingan. Laporan pandangan mata siaran langsung pertandingan sepak bola Cup Cipujo Wetan yang keempat ini. Kuasai bola sepenuhnya masih dari Gunung Jati, bawa dari arah kanan, sodorkan saja pendek dia. Kuasai bola dari sayap kanan merayap kali, namun kali ini meninggalkan lapangan pertandingan dan melahirkan lemparan ke dalam yang pertama kalinya untuk kesebelasan dari
Gunung Jati ini. Kuasai bola masih di tengah, baru saja dimulai, coba tembak langsung ke depan. Di sana tidak ada teman, dikuasai bola dari arah kiri, membangun serangan anak-anak dari Karang Tengah ini. Masih dia sendirian, tembak langsung ke depan, diintersep saja oleh pemain dari Karang Tengah. Sodorkan umpan terobosan kembali, ada nomor punggung 20 dia sendirian ke tengah, namun tindakan selamatan tidak ada teman di sana. Dikuasai bola sepenuhnya, dapat diambil kembali, bola liar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan atau lemparan ke dalam saja. Berikan saja ke belakang, kali ini dapat diambil kembali oleh pemain dari ke-11 dari Gunung Jati ini. Ada Karang Tengah nomor punggung 17 melalui nomor punggung 17, dia kuasai bola sepenuhnya, dapat diambil kali berebutan 4 orang pemain, terjatuh namun pemimpin pertandingan membunyikan berita bertanda terjadi pelanggaran. Tembakan langsung sudah dilakukan namun terburu-buru, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja akan dilakukan melalui nomor punggung 23, yaitu saudara Yuda kali ini dari arah kanan. Saudara Yuda rupanya akan melakukan lemparan ke dalam untuk ke-11-nya dari masih dari daerah jantung sepertahanan sendiri, nomor punggung 23 ini saudara Yuda. Kepada ke siapakah saudara Yuda mundur sudah dilakukan, pendek saja dapat dicuri oleh nomor punggung 20 kali ini. Namun lagi-lagi lemparan yang kedua kalinya untuk Karang Tengah, masih kali ini akan dilakukan dari arah kanan, mundur dia sedikit, sudah dilakukan, dapat diambil kembali, tindakan selamatan, lolos dari kawalan. Namun ada nomor punggung 5, nomor punggung 3 kali ini kuasai bola sepenuhnya, tembak langsung ke depan mulut gawang di sana. Namun terlebih dahulu hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda terperangkap offside pemain depan nomor punggung 10, yaitu dari ke-11 dari Gunung Jati ini yang dipercayakan oleh saudara Aris ini. Gagal kembali melalui jebakan offside, buang saja ke depan, cukup tahu di sana. Di heading kali ini kuasai bola ke tengah, umpan terobosan kali ini dia sendirian, namun di sana dikuasai oleh pemain dari Karang Tengah, dibuang lagi ke tengah, dapat diambil oleh pemain dari Gunung Jati ini. Ada nomor punggung 6 di sana. Kuasai bola dia merayap sedikit demi sedikit masuk ke jantung pertahanan, umpan terobosan, ada nomor punggung 10 dia sendirian, ditempel kerat, namun penjaga gawang saudara Dedi ini keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan serangan yang dibangun dari ke-11 Gunung Jati ini. Gagal kembali setelah tadi saudara Dedi mengambil si kulit bundar untuk mengamankan serangan yang dibangun dari ke-11 Gunung Jati ini. Namun kali ini terus melakukan serangan anak-anak dari Gunung Jati, lolos dari kawalan dari saya nama ini nomor punggung 17 ini, namun dapat diambil oleh pemain lawannya. Ada nomor punggung 17 dia memasuki jantung perut, tindakan selamatan saja. Kuasai bola melalui nomor punggung 23, kuasai bola sepenuhnya, sodorkan ke tengah, umpan terobosan saja di sana, namun siapakah lebih dekat ke penjaga gawang saudara Dedi ini. Gagal kembali serangan yang dibangun dari ke-11 dari Gunung Jati ini belum berubah, namun kali ini terjatuh rupanya diganjal cukup keras hingga melahirkan tembakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemain sayap kiri dari ke-11 dari Karang Tengah ini dan menghasilkan tembakan bebas dari jarak yang cukup dekat ini. Kita tunggu saja siapakah yang akan mengeksekusi atau algojo melalui tembakan bebas ini. Hampir 4-5 orang pemain, 3 orang pemain dari ke-11 Gunung Jati berada di depan mulut gawang dari ke-11 Karang Tengah untuk mengantisipasi sementara pagar betis dibuat. 4 orang pemain mundur kali ini, datangnya dari arah kanan, ambil ancang-ancang, dia akan melakukan tembakan bebas yang diberikan oleh pemimpin pertandingan. Mundur dia dengan tali tembak langsung, umpan terobosan saudara-saudara, hampir saja, namun kali ini tembakannya menyamping ke arah kiri atau ke arah kiri penjaga gawang dari ke-11 Karang Tengah yang dipercayakan oleh saudara Dedi ini. Gagal kembali, belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0 turnamen Cup Cipuji Wetan yang keempat ini. Tembakan gawang saja sudah dilakukan, pendek kuasai bola dari arah kiri, lagi-lagi diambil oleh pemain dari Gunung Jati. Kali ini terus mengurung jantung pertahanan dari ke-11 Karang Tengah, umpan terobosan saja, masih kali ini diambil lagi bola liar dikuasai melalui nomor punggung 14. Di sana ada nomor punggung 14, yaitu nomor punggung 14 saudara Dower ini. Kuasai bola sendirian, tembak langsung saudara-saudara, tembakan bola dasar yang begitu keras, namun sayang masih dapat diambil lagi kembali oleh penjaga gawang yang bertubuh tinggi saudara Dedi ini. Gagal kembali, terus mengurung, terus menyerang anak-anak Gunung Jati ini. Hampir setengah lapangan Karang Tengah belum mampu berbuat banyak untuk keluar dari tekanan atau
gol dari ketekanan yang dilakukan oleh kesebelasan dari Gunung Jati ini. Masih dari arah kanan, sodorkan kembali, lagi-lagi dapat dipatahkan kuasa bola. Serangan balik, counter attack kali ini melawan nomor punggung 20, dia sendirian masih dari jantung pertahanan, sodorkan ke belakang, dibuang saja, namun dapat diambil kembali nomor punggung 10. Berkali-kali dia mendribbling 10 dulu, umpan terobosan ada nomor punggung, sudah tembak langsung, saudara-saudara, tembakan yang begitu bagus yang dilakukan melalui nomor punggung 7, namun sayang saudara-saudara dapat ditip saja oleh penjaga gawang yaitu saudara Dedi, yang mana tadi tembakan dilakukan melalui nomor punggung 7 dari kesebelasan yaitu saudara Faisal, melakukan tembakan yang begitu keras namun dapat disep saja oleh penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Dedi ini. Terus dikempur anak-anak dari Karang Tengah ini, namun kali ini bola liar, kali ini bola meninggalkan lapangan pertandingan dan rupanya menghasilkan tembakan penjuru saja. Tembakan penjuru yang pertama kalinya akan dilakukan oleh nomor punggung 7 di sana. Nomor punggung 7 yaitu saudara Imam dari kesebelasan Karang Tengah akan melakukan tembakan penjuru. Kita tunggu saja, mampukah dari tembakan penjuru yang akan dilakukan oleh saudara Imam ini akan memberikan peluang umpan cantik dan dapat dimanfaatkan oleh pemain depannya. Kita tunggu, ada 2 orang pemain di sana, 3 orang pemain berada di depan mulut gawang dari kesebelasan dari Gunung Jati ini. Dengan kaki kirinya cukup apik, cukup cantik, bola liar di sana saudara-saudara. Namun kali ini bola liar masih berebutan berjibaku di depan mulut gawang, ada nomor punggung 23 dibawa ke arah kanan, dia tembakan langsung ke depan, namun dapat diambil kembali, kuasai bola sepenuhnya oleh anak-anak dari Gunung Jati ini. Sodorkan kembali, umpan ke depan, tidak ada teman di sana, dengan mudah dapat diambil oleh saudara Parikin penjaga gawang dari Gunung Jati ini. Gagal kembali serangan yang dibangun dari kesebelasan dari Karang Tengah ini. Bola liar pendek saja kali ini ke tengah, berdiri bebas, dapat diambil melalui nomor punggung 14, umpan terobosan kembali melalui sayap kiri ini melalui nomor punggung 8, dia cabang langsung. Lagi-lagi saudara Dedi ini penjaga gawang yang cukup sigap, serangan demi serangan kali ini sudah menggagalkan tembakan yang begitu keras yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Gunung Jati ini, sehingga mematahkan peluang untuk merobek jaring dari kesebelasan Karang Tengah dan hanya menghasilkan tembakan penjuru saja. Kita tunggu saja, hampir turun semua berada depan mulut gawang dari kesebelasan Karang Tengah, tinggi saja namun bola kurang akurat, tembakan tidak dapat dimanfaatkan, tembakan penjuru oleh pemain dari kesebelasan Gunung Jati ini. Padahal dari tembakan penjuru ini bisa menghasilkan peluang, bahkan bisa langsung mencetak gol, namun tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga hanya melahirkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Karang Tengah. Mundur dia, tinggi saja dibuang ke arah kanan, yang dimaksud nomor punggung 17 di sana, dibuang kembali, sodorkan lagi-lagi, dikuasai kali ini oleh anak-anak dari Gunung Jati kembali, namun dapat diambil dari tengah, dia berdiri mendiri sekali pundar, ada nomor punggung 20, sodorkan saja, lolos dari kawalan satu lawan, namun tackling yang begitu bagus, yang begitu bersih sehingga diselamatkan kembali dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Akan dilakukan mulai nomor punggung 14 di sana, yaitu saudara Sulaiman ini akan melakukan lempar ke dalam, sudah dilakukan. Nomor punggung 6 bertumbuh, sodorkan kembali, nomor punggung 12 berlaku mendekati garis 16, berkali-kali tembak, kali ini dia sendirian, dibawa ke arah kiri, sendirian masih dia nomor punggung 12, namun ditersep saja oleh nomor punggung 17 ini sehingga gagal kembali, hanya menghasilkan tembakan penjuru saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini. Belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0 kedua kesebelasan kali ini. Kita tunggu saja, sudah dilakukan pendek, kuasai, sodorkan kerjasama 1-2, namun dapat dicuri. Serangan balik kali ini, counter attack dilakukan dari kesebelasan Karang Tengah, sodorkan kembali, namun dapat apa yang terjadi saudara-saudara. Yang jelas pemimpin pertandingan yang dipercayakan oleh Dede Costa ini membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini dan melahirkan tembakan bebas kembali akan dilakukan melalui nomor punggung 14 saudara Sulaiman ini. Sudah dilakukan, buang saja ke arah kanan, yang dimaksud di sana kuasai bola, tidak ada teman, bola dibiarkan saja meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Karang Tengah. Secara terus menerus kesebelasan dari Gunung Jati ini mengurung jalannya pertandingan, namun belum mampu merobek jaring dari kesebelasan Karang Tengah. 2 peluang sudah dilakukan, namun dapat dipatahkan oleh penjaga gawangnya yang bertubuh tinggi yaitu saudara Dedi. Kuasai bola, ada nomor punggung 14 di belakang dengan tenangnya pendek kerjasama 1-2, masih di jantung pertahanan dia lolos, namun dapat dicuri. Nomor punggung 21 sodorkan kembali, namun dapat diambil oleh pemain dari Gunung Jati. Dibawa kali ini dari arah kanan, sodorkan kembali ke belakang, ada nomor
nomor punggung 12 di sana, yaitu saudara Tito. Kotorkan kembali, namun bola meninggalkan, masih dapat diambil kembali, masih bermain-main di jantung pertahanan. Umpan terobosan cukup jauh, umpan lambung di sana, ke depan di sana ada nomor punggung berapa, namun penjaga gawang lagi-lagi keluar dari sarangnya, menyelamatkan serangan yang dibangun dari kesebelasan Gunung Jati. Serangan demi serangan yang dibangun dari kesebelasan Gunung Jati ini masih dapat dipatahkan terutama oleh penjaga gawangnya, yaitu yang dipercayakan oleh saudara Dedi ini. Belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0 babak pertama. Kali ini kuasa berdiri bebas saudara-saudara, namun hakim garis terlebih dahulu saudara Munadi ini mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda terperangkap offset. Gagal kembali serangan yang dibangun dari kesebelasan Gunung Jati ini melalui jebakan offset yang masih cukup akurat untuk menggagalkan serangan pemain-pemain dari Gunung Jati, termasuk pemain depannya. Ke tengah saja kuasai diambil ada nomor punggung 14, kali ini dia kuasai bola sepenuhnya, pendek kembali nomor punggung 20 bertubuh disodorkan, umpan terobosan kembali, namun lebih dekat penjaga gawang. Lagi-lagi hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi, terperangkap offset kembali, gagal kembali, tembakan kembali, kali ini tembakan bebas untuk kesebelasan dari Karang Tengah ini. Masih terus digempur anak-anak dari kesebelasan Karang Tengah, kali ini sekali-kali melakukan serangan, kali ini nomor punggung 20, 1 lawan 2, lolos dari kawalan nomor punggung 20, tambah langsung saudara-saudara. Sayang tembakannya masih terlalu lemah, yaitu nomor punggung 20 saudara Iki ini gagal kembali dengan mudahnya saudara Parikin mengambil sebulit bundar. Tembakan yang cukup lemah ini yang dilakukan oleh saudara Iki nomor punggung 20, kuasai bola sepenuhnya, lolos dari kawalan, pendek kembali saudara Iki, kuasai bola sepenuhnya di kesebelasan Gunung Jati, masih bermain-main di jantung pertahanan sendiri, berliku-liku mendribing si kulit bundar. Di bawah kali ini bertubuh beda nomor punggung, ada nomor punggung 10 di sana, yaitu nomor punggung 10, kuasai bola sepenuhnya, sodorkan kembali pada rekannya. Di sana ada nomor punggung 7, umpan terobosan kali saudara Ikin, namun lagi-lagi saudara Parikin keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan serangan yang dibangun melalui nomor punggung 20 saudara Iki ini. Gagal kembali, kali ini sudah mampu keluar dari tekanan anak-anak Karang Tengah, terbukti hampir 2 peluang, namun lagi-lagi penjaga gawang kedua kesebelasan ini masih cukup sigap untuk menyelamatkan serangan yang dibangun dari pemain depannya masing-masing. Belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0 turnamen Cup Cipuju Wetan ini. Yang keempat, Cipuju Wetan hanya melahirkan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Karang Tengah, cukup jauh, namun kita tunggu saja. Sementara di sana 4 orang pemain dari kesebelasan Karang Tengah berada di depan mulut gawang dari kesebelasan Gunung Jati. Mampukah memberikan umpan back atau tembakan langsung? Sementara 2 orang 3 orang pemain membuat pagar hidup untuk menghadang lajunya sebulit bundar. Mundur, kali ini ditembak dari arah kiri, tembakan langsung, namun sayang membentur saudara-saudara. Hampir saja dikira bola mau meninggalkan lapangan pertandingan, namun kali ini serangan balik dibangun, kali ini dari kesebelasan Gunung Jati sendirian, dia dari arah kiri, nomor punggung 7 dia kali ini kuasai bola sepenuhnya, umpan pendek kembali, namun dapat diambil lagi ada nomor punggung 7, masih dari arah kiri nomor punggung 7 dengan cepatnya, namun kali ini lagi-lagi apa yang terjadi? Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi, rupanya terperangkap offset kembali dan tembakan bebas kembali untuk kesebelasan dari Karang Tengah ini. Mundur kali ini, masih mencari teman kepada siapakah dia, langsung saja ke tengah, di heading saja oleh pemain dari Gunung Jati, lolos dari kawalan. Di sana ada nomor punggung berapakah, kuasai 2 orang pemain, 1 lawan 2, sodorkan kerjasama 1-2, namun tembakan keselamatan, bola dibuang cukup jauh meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Karang Tengah ini. Belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0 pertandingan di hari ke-6 turnamen Cipuju Wetan yang keempat ini. Yang masih di luar lapangan silakan untuk memasuki atau menonton atau membeli tiket untuk menyaksikan jalannya pertandingan antara kedua kesebelasan Karang Tengah yang berhadapan dengan kesebelasan Gunung Jati ini. Kuasai bola sepenuhnya, terjatuh pemain dari kesebelasan ini dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini. Belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0 pertandingan turnamen yang diikuti oleh 32 kesebelasan yang mana sudah memasuki hari ke-6, sudah 5 kesebelasan memastikan diri menuju 16 besar. Kita tunggu saja siapakah yang akan menyusul kesebelasan pada sore hari ini, Gunung Jati atau kesebelasan Karang Tengah untuk menuju 16 besar. Apa yang terjadi saudara-saudara? Di sana Dede Costa membunyikan peluitnya, rupanya bola tembakan gawang diulang untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini. Tembakan gawang saja akan dilakukan
oleh pemain belakang dari kesebelasan dari Gunung Jati ini. Mundur dia, tinggi, buang saja ke arah kanan di sana. Di heading oleh pemain belakang dari kesebelasan karang tengah melalui nomor punggung 23, lolos dari kawalan. Namun kali ini bola dibiarkan saja pelang pintu terakhir, tembak langsung ke tengah. Di sana ada nomor punggung 17. Lalu kali ini terjadi pelanggaran, tembakan bebas kembali untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini. Terus selanjutnya silih berganti, dibuang saja ke depan di sana yang dimaksud umpan lambung atau tembakan LDR jarak jauh, namun tidak ada teman di sana lebih dekat ke penjaga gawang yaitu saudara Dedi ini. Gagal kembali kali ini kedua kesebelasan, belum mampu merobek jaring masing-masing, masih imbang 0-0 kedua kesebelasan. Cukup santai kali ini, bola diambil kembali oleh saudara Dedi, sodorkan ke arah kiri, kuasai bola sepenuhnya, namun dapat dicuri oleh pemain dari Gunung Jati melalui nomor punggung 8 di sana kalau tidak salah. Berkali-kali dia terobosan kembali melalui nomor punggung 7, namun lagi-lagi cukup sigap, cukup berani penjaga gawang saudara Dedi ini keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan serangan yang dibangun melalui nomor punggung 7 sehingga gagal kembali serangan yang dibangun dari kesebelasan dari Gunung Jati ini. Namun kali ini ada nomor punggung 17 yang bertubuh mungil kuasai bola 1 lawan 1. Ada nomor 20 saudara Iki, masih dari arah kanan saudara Iki, umpan crossing masih dia tekuk sedikit, tembak langsung dengan kaki kirinya, namun sayang kurang akurat. Saudara Iki nomor punggung 20 ini maksudnya umpan atau memberikan tembakan langsung, yang jelas bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini. Belum berubah kedudukan, serangan dibangun kali ini dari kesebelasan dari Gunung Jati melalui nomor punggung 6 di sana, yaitu nomor punggung 6 kuasai bola sepenuhnya. Namun kali ini kembali masih dari arah kanan, dia sendirian, diganjal saja tackling, namun bola belum meninggalkan lapangan pertandingan. Rupanya terjadi pelanggaran lagi-lagi untuk kesebelasan dari Gunung Jati. Rupanya melahirkan tembakan penjuru yang ketiga kalinya untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini. Mampukah dari tembakan penjuru yang ketiga kali ini? Kita tunggu saja. Sementara 3 orang 4 orang pemain dari kesebelasan Gunung Jati hampir turun semua, berada di depan mulut gawang dari kesebelasan Karang Tengah yang tentunya dipercayakan oleh saudara Dedi. Hampir turun semua para pemain dari kesebelasan Karang Tengah pun untuk mempertahankan serangan yang dibangun dari kesebelasan Gunung Jati. Tunggu saja, bola lambung dibiarkan saja, belum meninggalkan lapangan, bola belum dapat diambil. Lagi-lagi saudara Dedi menyelamatkan, mengambil sebuah bundar dari udara. Kuasai bola sepenuhnya, masih membangun serangan dari arah kanan, tembakan langsung dengan kaki kirinya. Cukup bagus saudara Dedi ini hampir 4 kali melakukan penyelamatan, melakukan selamatan dari kesebelasan Gunung Jati. Kuasai bola, ada nomor punggung 17 membangun serangan kali nomor punggung 17, dia sendirian dengan cepatnya. Ada saudara Iki, masih dari arah kanan saudara Iki, dia kuasai bola sepenuhnya, lolos dari kawalan, masih nomor punggung saudara Iki, sodorkan memasuki jantung pertahanan nomor punggung 17. Terlalu lama saudara-saudara, tindakan selamat saja, bola dibuang saja meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja. Akan dilakukan oleh nomor punggung 23, yaitu nomor punggung 23 saudara Yuda. Sudah dilakukan, Yuda pendek saja pada rekannya. Ada nomor punggung 21, kuasai bola sepenuhnya, kurang akurat dapat diambil oleh pemain dari Gunung Jati. Tembakan langsung ke depan, umpan terobosan di sana 1 lawan 1, namun dapat dicuri oleh pemain belakang. Berbenturan 2 orang pemain, tidak terjadi pelanggaran. Kali ini play on, bola kuasai sepenuhnya oleh pemain dari Gunung Jati. Berdiri bebas kali ini, tindakan penyelamatan dapat diambil kembali oleh nomor punggung 20. Namun apa yang terjadi, rupanya salah satu orang pemain dari kesebelasan Gunung Jati ini memerlukan perawatan setelah tadi berbenturan, sehingga dihentikan oleh pemimpin pertandingan yang dipercayakan oleh saudara Dede Costa ini. Masih belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0 kedua kesebelasan ini, yaitu antara kesebelasan Karang Tengah yang berhadapan dengan kesebelasan dari Gunung Jati Cirebon ini. Kita tunggu saja kali ini bola fair play akan dilakukan, drop bola akan dilakukan oleh pemimpin pertandingan yang dipercayakan oleh Dede Costa ini. Buang saja ke depan, yang dimaksud nomor punggung 7 di sana, kuasai bola sepenuhnya memasuki garis 16. Tindakan selamatan, tidak mau mengambil resiko pemain belakang dari kesebelasan dari Karang Tengah ini. Bola dibuang jauh-jauh meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati. Belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0. Sementara pertandingan babak pertama terus berjalan. Kali ini lemparan ke dalam saja akan dilakukan
melalui nomor punggung 14 yaitu saudara Sulaiman sudah dilakukan. Ada nomor punggung 20 kembalikan pada Sulaiman, kerjasama 1-2 dari arah kiri, kuasai bola sepenuhnya namun dapat diambil, lolos dari kawalan, terjatuh saudara-saudara dan melahirkan tembakan bebas saja. Setelah tadi pemain dari kesebelasan Gunung Jati melakukan pelanggaran dan melahirkan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Karang Tengah ini akan dilakukan masih dari jantung pertahanannya sendiri. Kita tunggu saja, tembakan bebas sudah dilakukan cukup jauh di sana. Bola liar kali ini ada saudara Iki berebutan 1 lawan 1, tindakan selamatan, tidak mau mengambil resiko nomor punggung 3 ini karena dihadapi oleh nomor punggung 20 saudara Iki, sehingga melahirkan tembakan penjuru atau lemparan ke dalam. Kita tunggu saja, rupanya hanya melahirkan tembakan penjuru yang akan dilakukan oleh nomor punggung 7 saudara Imam ini. Kita tunggu saja mampukah memberikan umpan yang cukup baik sehingga memberikan peluang dan merobek jaring dari kesebelasan Gunung Jati. 4-5 orang pemain dari kesebelasan dari Karang Tengah berada di depan mulut gawang dari kesebelasan Gunung Jati untuk menantikan datangnya split puntar yang akan ditembak oleh saudara Imam nomor punggung 7 dari arah karena penjaga gawang tinggi saja. Dengan cukup bagus namun dapat tembakan langsung saja namun kurang akurat. Lagi-lagi bola dapat diambil oleh pemain-pemain dari kesebelasan Karang Tengah ini. Kali ini bola dapat diambil oleh nomor punggung 23 saudara Yuda, pendek pada teman nomor punggung 5 ke tengah. Kali ini memasuki garis 16 dari kesebelasan Gunung Jati. Masih ada nomor punggung 7 saudara Imam, nomor punggung 17 lolos dari kawalan, masuk ke kotak penalti. Bola liar di sana, tidak ada yang menyambut umpan crossing yang begitu cantik yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan karena tembakan langsung saja, tembakan spekulasi saja yang dilakukan oleh pemain dari Karang Tengah ini namun belum mampu merobek jaring gawang dari kesebelasan dari Gunung Jati ini yang dipercayakan oleh saudara Parik ini. Belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0 dan hanya menghasilkan tembakan gawang saja. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini masih dari arah kanan merayap sedikit demi sedikit, masih dari jantung pertahanan sendiri. Kuasai bola sepenuhnya, masih anak-anak Gunung Jati kuasai bola, terjatuh dia sendirian bola namun terlebih dahulu terjadi pelanggaran dan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati yang tentunya datangnya dari arah kanan, masih dari jantung pertahanannya sendiri. Tembakan bebas kali ini dia mundur, tembak langsung ke depan, umpan cukup jauh di sana, kuasai bola sepenuhnya namun bola dibuang kembali. Serangan sini berganti, belum mampu menciptakan peluang. Ada nomor punggung 14 di sana, kuasai bola, tindakan selamatan yang dimaksud kemanakah, tinggi datangnya sekulit bundar, perebutan 1 lawan 1, di heading saja dapat diambil oleh pemain dari Karang Tengah, sodorkan saja ke arah kiri, dapat lolos dari kawalan, menggiring sekulit bundar dengan cepatnya namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lagi-lagi menghasilkan tembakan penjuru yang kesekian kalinya untuk kesebelasan dari Karang Tengah ini. Kali ini tembakan penjuru datangnya dari arah kanan penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Parikin. Mampukah dari tembakan penjuru ini akan menciptakan peluang dan merobek jaring dari kesebelasan Gunung Jati. Sementara 4 orang pemain dari kesebelasan dari Karang Tengah tinggi saja, cukup cantik kali ini bolanya di heading saja. Namun sayang headingan sundulannya menyamping ke arah kiri. Penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Parikin ini gagal kembali. Serangan yang dibangun dari kesebelasan Karang Tengah melalui tembakan penjuru belum dapat dimanfaatkan dan kedudukan pun belum berubah, masih imbang 0-0. Kita tunggu saja, kuasai bola sepenuhnya anak-anak Gunung Jati dan nomor punggung bersodorkan ke belakang masih dari teresnya sendiri, kerjasama 1-2 dan nomor punggung 10 dari arah kiri. Kali ini dia sendirian, masih nomor punggung 10 di sana yaitu saudara Andi sini, saudara Aris, namun kurang akurat cara pengertian dapat diambil saja oleh penjaga gawang saudara Dedi ini. Gagal kembali kedua kesebelasan walaupun sering kali menciptakan peluang namun masih dapat dipatahkan terutama oleh penjaga gawangnya masing-masing sehingga pertandingan pun masih belum berubah. Kali ini serangan dibangun namun diintersep saja, dipotong di tengah jalan oleh pemain dari Gunung Jati. Dengan tenangnya dia umpan crossing saja untuk ke arah kanan, kali ini dia sendirian namun tembakan atau sliding tackle yang begitu bagus dengan menjatuhkan diri, membuang si kulit bundar sehingga melahirkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini yang datangnya dari arah kanan. Kita tunggu saja apakah dari lemparan dalam ini kita akan menjadikan peluang.
Sementara kali ini bola masih dikuasai oleh anak-anak dari Gunung Jati. Hampir semua turun anak-anak Gunung Jati melakukan penyerangan, hanya menyisakan 2 orang pemain itu pun di daerah jantung pertahanan dari kesebelasan dari Karangtengah. Rupanya tembakan bebas saja atau tembakan penjuru sudah dilakukan, cukup cantik tinggi datangnya bola. Bola liar dapat diambil, ada nomor 15, umpan crossing, bola liar di sendirian, tidak ada teman di sana, dapat dibuang kembali oleh pemain dari kesebelasan Karangtengah. Dikuasai bola sepenuhnya oleh pemain dari Gunung Jati. Dengan tenangnya kali ini, pendek kembali dia, masih cukup santai anak-anak dari Gunung Jati. Sodorkan kembali nomor punggung 14, umpan lambung yang dimaksud namun kurang akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi hanya melahirkan lemparan atau tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Karangtengah ini. Belum merubah kedudukan, masih imbang 0-0, yaitu di acara turnamen Guru Cup yang keempat Desa Cipuju Wetan, yang mana diikuti 32 kesebelasan dari wilayah Cirebon Timur ini. Kuasai bola sepenuhnya, lolos dari kawan, lagi-lagi pemain belakang palang pintu terakhir lolos, kuasai bola sepenuhnya, dicuri saja dari arah kanan, membangun serangan dari sayap kanan. Berbenturan kali ini, bola liar dapat diambil kembali oleh anak-anak dari Gunung Jati, dampak langsung ke depan, umpan terobosan ditempel ketat, menriding si bola, terjatuh saudara-saudara. Tackling yang begitu bagus, namun rupanya bola meninggalkan lapangan pertandingan, menyentuh pemain dari kesebelasan Karangtengah sehingga melahirkan tembakan penjuru yang kesekian kalinya untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini. Mampukah rupanya dari tembakan penjuru menciptakan peluang kembali? Kita tunggu saja. Hampir semua turun, semua anak kesebelasan Gunung Jati melakukan penyerangan. 4-5 orang pemain berada di depan mulut gawang dari kesebelasan Karangtengah, sementara pagar hidup dibuat oleh 5 orang pemain dari kesebelasan dari Karangtengah untuk mencegah tembakan yang akan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Gunung Jati yang tentunya datangnya dari arah kanan. Kali ini ambil ancang-ancang, 5 orang pemain kali ini dibunyikan, tembak dengan kaki kirinya. Laki-laki saudara-saudara, cukup cantik penjaga gawang ini. Jaga terus melakukan penggagalan atau melakukan storong. Baterai entong habis. Storong. Habis baterainya. Habis baterai orangnya, belum minum dulu. Kalau batuan baru wong itu. Gangguan teknis, batu entong, batu kang ngomong entong. Kembali ke lapangan untuk menyaksikan siaran langsung pandangan mata turnamen Guru Cup Cipuju Wetan yang keempat kali ini. Karangtengah masih kuasai bola, melambung tinggi. Kali ini bola dapat diambil kembali oleh pemain dari kesebelasan Gunung Jati, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan sehingga melahirkan lemparan ke dalam saja. Akan dilakukan oleh nomor punggung 13, yaitu nomor punggung 13 melakukan lemparan ke dalam. Untuk kesebelasannya 23 kali ini nomor punggung 23 yaitu saudara Yuda, sudah dilakukan pendek saja tindakan perlambatan. Kembali bola liar, ada nomor punggung 7 menghadapi 2 orang pemain, kali dapat diambil, kuasai berebutan. Kali ini nomor punggung 7 masih dia berebutan dengan nomor punggung 3, kuasai sepenuhnya, pendek pada nomor punggung 10 yaitu nomor punggung 10 saudara Faisal ini, kuasai bola sepenuhnya, namun dapat diambil kembali oleh nomor punggung 12. Tembak langsung, umpan ke depan cukup jauh, umpan lambung, namun tidak ada teman di sana. Dengan mudah dapat diambil oleh penjaga gawang saudara Dedi yang bertubuh tinggi ini dan bermain cukup sigap. Untuk kesebelasannya kurang akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh nomor punggung 20, pendek saja pada kesebelasan nomor punggung 6 bertubuh mungil, berliku-liku ke belakang, kembalikan kerjasama 1-2 melawan nomor punggung 14, tembak langsung, umpan terobosan, laki-laki kurang akurat, bola liar dibiarkan saja, meninggalkan atau diambil oleh penjaga gawang saudara Dedi ini. Kedua kesebelasan walaupun melakukan serangan namun belum mampu merobek jaring masing-masing. Masih kedudukan imbang, kacamata 0-0. Kedua kesebelasannya itu Karangtengah yang berhadapan dengan kesebelasan dari Gunung Jati ini.
Namun kali ini serangan dibangun dari kesebelasan dari Gunung Jati melalui sayap kiri, dapat diambil kembali umpan terobosan masuk di kotak penalti. Saudara-saudara, untung saja tidak ada musuh di sana sehingga dapat diambil oleh penjaga gawang saudara Parikip. Namun kali cukup berani mempermainkan sekulit pundan, namun terlebih dahulu melakukan pelanggaran dari kesebelasan Karang Tengah ini sehingga melahirkan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati. Kuasai bola sepenuhnya, lolos dari kawalan dari arah kiri, umpan terobosan namun tidak ada teman di sana. Yang dimaksud yaitu nomor punggung 7 saudara Faisal, namun bola terlalu deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan atau bola dikuasai oleh penjaga gawang saudara Dedi. Dekati saja oleh saudara Faisal, dipeluk kembali oleh penjaga gawang saudara Dedi, dicuri hampir saja, cukup bahaya saudara Dedi ini, namun dapat diambil kembali. Kuasai bola sepenuhnya, rupanya terjadi handsball atau pelanggaran dan melahirkan lagi-lagi tembakan bebas kembali untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini. Kita tunggu saja, walaupun kali ini tembakan searah atau sejajar dengan hampir lurus, cukup ideal untuk melakukan tembakan bebas, namun terlalu jauh. Kita tunggu saja. Sementara bola dihadapi oleh dua orang pemain, kali ini nomor punggung 20 dari kesebelasan Gunung Jati ini melakukan tembakan pendek saja, umpan terobosan masuk di kotak penalti di sana. Namun lagi-lagi saudara-saudara, apa yang terjadi di sana, berbenturan penjaga gawang dengan pemain depan dari kesebelasan Gunung Jati, sementara tergeletak memerlukan bantuan dari tim medis. Kita tunggu saja, mampukah pemain dari kesebelasan Gunung Jati ini melanjutkan jalannya pertandingan atau dapat bangkit kembali. Sementara kali ini setelah tadi berbenturan dengan penjaga gawang dari kesebelasan Karang Tengah yang dipercayakan oleh saudara Dedi ini, belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0. Sementara pertandingan babak pertama sudah mendekati menit-menit akhir, kedua kesebelasan ini belum mampu merobek jaring masing-masing, masih bisa menjaga keperawanan jaring masing-masing dari kedua kesebelasan, dan akhirnya pemimpin pertandingan membunyikan peluit panjang yang dipercayakan oleh saudara Dede Costa sore hari ini untuk menyaksikan jalannya pertandingan yang cukup seru, yaitu antara kesebelasan Karang Tengah sebesar ini. Untuk hari besok, yaitu pertandingan di hari ke-7 antara kesebelasan Persikup Kupang Gelap akan berhadapan dengan kesebelasan NASA dari Garut. Pertandingan yang cukup seru tentunya, karena kesebelasan Garut akan hadir di lapangan Cipejo Wetan atau di lapangan Dayak untuk menantang kesebelasan dari kesebelasan Persikup Kupang Gelap, yaitu akan berhadapan dengan kesebelasan NASA Garut. Jadi Anda pastikan para penonton untuk hari besok itu hadir kembali di lapangan Cipejo Wetan untuk menyaksikan turnamen sepak bola yang cukup bergengsi, yang mana diikuti oleh 32 kesebelasan dari wilayah Cirebon Timur ini. Jadi Anda harus menjadi saksi. Hari besok Anda pastikan menyaksikan kembali jalannya pertandingan dengan harga tiket yang cukup murah, yaitu Rp5.000. Anda sudah dapat menyaksikan jalannya pertandingan yang cukup seru untuk hari besok, yaitu kesebelasan Persikup dari Kupang Gelap akan berhadapan dengan kesebelasan NASA dari Garut. Kali ini kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan pergantian atau lapangan pertandingan, sementara dari kesebelasan Karang Tengah menggantikan sekaligus 4 orang pemainnya untuk mempertajam penyerangan terhadap kesebelasan Gunung Jati, karena di babak pertama kesebelasan Gunung Jati hampir 55% menguasai jalannya pertandingan. Kali ini pelatih dari Karang Tengah menurunkan 4 orang pemainnya, menggantikan tenaga baru, darah segar, untuk bisa mengoyak atau menggempur pertahanan dari kesebelasan Gunung Jati. Namun kesebelasan Gunung Jati pun mempunyai strategi lain. Tentunya pelatih telah memberikan arahan yang cukup baik untuk para pemainnya agar bisa mengalahkan kesebelasan dari Karang Tengah ini. Kick-off babak kedua sudah dimulai kali ini. Kembali kita ke lapangan untuk menyaksikan laporan pandangan mata langsung dari lapangan Dayak Cipejo Wetan, turnamen Cup yang keempat Cipejo Wetan. Kuasai bola dari Karang Tengah, langsung ke tengah saja ke arah kanan. Di sana bola cukup jauh masih untuk hari ini, tinggi saja datangnya Khalid Bundar. Kuasai bola sepenuhnya masih dari Gunung Jati dari arah kiri, sodorkan saja, namun tindakan pelamatan bola dibuang saja oleh pemain 23 dari kesebelasan Karang Tengah yang dipercayakan oleh saudara Yuda ini gagal kembali dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja.
untuk kesebelasan dari Gunung Jati akan dilakukan dari arah kiri. Mundur dia, sudah dilakukan, pendek saja, kembalikan pada rekannya, tembak langsung ke depan sana, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Karang Tengah di menit-menit awal di babak kedua ini. Kedua kesebelasan masih imbang 0-0, belum merubah kedudukan, hanya melahirkan tembakan gawang saja. Mundur pemain belakang dari Karang Tengah, tinggi saja melambung udara, cukup jauh kali memasuki jantung pertahanan, namun ada pemain belakang dari kesebelasan Gunung Jati, sodorkan pada nomor punggung 11 dengan tenang ya saudara. Sulaiman ini pendek kembali, bermain-main di bawah pemain belakang, kali sodorkan dengan kerjasama 1-2 kali ini cukup apik melalui nomor punggung 6 berdiri bebas dari tengah, masih mencari teman, umpan terobosan saja lolos dari kawalan, kali ini mendribing si kulit bundar ke belakang, kembali kuasai bola, merayap dikit demi sedikit, umpan terobosan yang dimaksud nomor punggung 11 di sana berdiri bebas, namun bola terlalu deras meninggalkan lapangan pertandingan, tidak dapat diambil oleh pemain nomor punggung 11 saudara Tito ini, sehingga gagal kembali serangan balik tim bangun counter attack, namun tindakan sliding tackle yang begitu bagus yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Gunung Jati ini, lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Karang Tengah. Mundur dia sedikit kali ini melakukan penyerangan pendek saja, umpan ke tengah, bola liar, namun di heading saja terjatuh. Rupanya pemain nomor punggung 2 ini melakukan pelanggaran sehingga melahirkan atau nomor punggung 2 saudara Tony ini melahirkan tembakan bebas untuk kesebelasan dari Karang Tengah yang tentunya akan dilakukan pemain yang baru masuk, yaitu nomor punggung 8 yaitu saudara Wahyu. Mampukah saudara Wahyu ini nomor punggung 8 yang baru masuk di babak kedua ini akan memberikan umpan kepada siapakah? Diambil ancang-ancang saudara Wahyu, tembak langsung ke depan mulut gawang, tinggi melambung udara di sana, bola liar namun terlalu deras, kurang akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lagi-lagi hanya melahirkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan Gunung Jati ini. Belum berubah, tembakan gawang saja sudah dilakukan, pendek saja kuasai bola sepenuhnya, namun masih ada anak Gunung Jati nomor punggung 12 cukup berani dia mempermainkan si kulit bundar di jantung pertahanan sendiri. Ada nomor punggung 12 kuasai bola cukup cantik, lolos melalui nomor punggung 8 kerjasama 1-2, namun dapat diambil kembali kuasai bola. Kali ini nomor punggung 17 kuasai bola sepenuhnya, namun diganjal oleh pemain dari Gunung Jati, berkali-kali mendribing si kulit bundar. Kali ini dia masih keping sedikit, masih itu berkali-kali sodorkan nomor punggung 5 ini, nomor punggung 6 bertubuh mungil namun cukup lincah dalam menguasai si kulit bundar, lolos dari kawalan, kuasai bola, tindakan tulah mata, ada nomor punggung 7 di sana, bola diambil kembali nomor punggung 17 dari tengah. Kali ini saudara Wahyu yang baru masuk, sodorkan pada nomor punggung 12 di 22 di belakang, sendirian dia, kuasai bola sepenuhnya, lolos dari kawalan nomor punggung 7 dia, masuk jantung pertandingan, terganjal saja, tidak terjadi pelanggaran, dibuang saja tindakan pada ada saudara Wahyu, kuasai bola saudara Wahyu ke nomor punggung 8, saudara Wahyu bertemu tinggi, kuasai bola, tembak langsung ke depan, umpan terobosan saudara Wahyu, namun lebih dekat ke penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Parikin ini, gagal kembali. Kali ini babak kedua lebih seru kali ini, serangan sini berganti dari kedua kesebelasan. Pergantian pemain dari Gunung Jati, yaitu nomor punggung 11 saudara Tile digantikan oleh nomor punggung 4 yaitu saudara Airul. Pergantian pemain dari kesebelasan Gunung Jati kali ini tidak mau kalah, pelatih dari kesebelasan Gunung Jati memasukkan nomor punggung 4 itu, nomor punggung 4 saudara Airul. Kali ini tenaga baru pun dimasukkan oleh pelatih dari kesebelasan Gunung Jati. Kali ini belum berubah, tembakan saja kali ini akan dilakukan oleh pemain, kali ini bola dikuasai oleh anak-anak Gunung, disodorkan ke belakang, kembalikan kepada rekannya, bola liar di sana, tidak ada teman, dibiarkan saja, dibuang oleh pemain dari Karang Tengah dari arah kanan, merayap kali nomor punggung 4 saudara Airul yang baru masuk. Kali ini kuasai bola dia dengan cepatnya sendirian dari arah kanan, dari arah kiri dan sendirian, masih namun terlalu lama saudara-saudara dapat dicuri, namun masih saudara Airul kuasai bola, pemain yang baru masuk ini sodorkan pada rekannya, memasuki jantung pertahanan dari arah kanan, dibuang saja, tindakan bola mata namun dapat diambil kembali oleh pemain dari Karang Tengah, counter attack dari sayap kanan, sendirian kali ini ya, berebut umpan terobosan kembali, tidak ada kanan, tidak ada teman, bola liar dapat diambil oleh penjaga gawang saudara Dedi, kuasai bola sepenuhnya. Kedua kesebelasan ini terus melakukan gempuran, saling menyerang, silih berganti jual beli serangan, namun belum mampu merobek jaring masing-masing, masih dapat menjaga keperawanan gawangnya masing-masing, belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0. Kali ini bola liar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Karang Tengah yang akan dilakukan melalui nomor punggung 17, yaitu nomor punggung 17 di sana akan melakukan lemparan ke dalam untuk kesebelasannya, sudah dilakukan, pendek saja pada rekannya, masih dari sayap kanan melakukan kerjasama 1-2, tembak dia, umpan
diagonal langsung cukup jauh, namun diintersep saja, dipotong oleh nomor punggung 12 memasuki garis 16. Sodorkan kerjasama cukup apik dua orang pemain dari sayap kanan, sendirian dia ambil ancang-ancang tembakan yang dimaksud umpan crossing, namun sayang tidak terarah, rupanya membentur pemain belakang dari kesebelasan Gunung Jati ini dan melahirkan tembakan penjuru yang pertama kalinya di babak kedua untuk kesebelasan dari Karang Tengah ini. Mampukah dari tembakan penjuru ini akan menciptakan ruang? Kita tunggu saja. Pendek saja, madarekan dari arah kanan, tembak langsung, umpan crossing ke depan, tinggi heading saja, namun sayang sundulannya mengenai atas kepala sehingga bola melambung tinggi di atas mister gawang dari kesebelasan dari Gunung Jati ini yang dipercayakan oleh saudara Parikin ini. Belum berubah kedudukan, masih imbang 0-0. Walaupun kedua kesebelasan sudah melakukan pergantian, pertama kesebelasan dari Karang Tengah menggantikan 4 orang pemain, sementara dari kesebelasan Gunung Jati 1 orang pemain. Nomor punggung 22 saudara Iki sotorkan umpan terobosan, namun kurang akurat. Di sana ada 3 orang pemain belakang, namun dapat diambil kembali dari pemain nomor punggung 4 saudara Airul. Ada saudara Iki nomor punggung 20 kuasai bola sepenuhnya dari pemain dari kesebelasan dari Gunung Jati ini, memasuki jantung pertahanan, lolos dari kawalan, umpan crossing sendirian saudara-saudara, tidak ada yang menjemput. Cukup bagus umpan yang dilakukan dari arah kanan oleh pemain dari Gunung Jati ini, namun masih dapat dipatahkan oleh nomor punggung lolos dari kawalan dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Pergantian pemain dari kesebelasan Gunung Jati yaitu nomor punggung 10 saudara Andreas digantikan oleh nomor punggung 22 yaitu saudara Anton. Sementara saudara Algi digantikan oleh saudara Rega yaitu nomor punggung 6 digantikan oleh nomor punggung 15 dari Gunung Jati. Lagi-lagi kali ini 2 orang pemain mati maning. Iya, nang kalah Mike. Salah. Mati. Ya, nah Mike mana ada? Balik ke studio. Aduh gangguan teknis, aduh. Masih bekelingan sih, Vietnam lawan Thailand gak masih kelingan. Kembali ke lapangan kita, kuasai bola sepenuhnya, masih dapat diambil ada nomor punggung 20, namun rupanya terjadi hezbol saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini sehingga melahirkan tembakan bebas saudara Wahyu diambil oleh pemimpin pertandingan yang dipercayakan oleh saudara Dede Costa ini. Tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati, masih jari jantung pertahanan sendiri, dibuang saja ke arah kiri, di heading kuasai bola sepenuhnya, ada nomor punggung 7 di sana, dapat diambil kembali masih dari arah kiri, sendirian mendribbling si Kulit Bundar, diganjal oleh 1 orang pemain terjatuh sehingga melahirkan tembakan atau pelanggaran kembali dan melahirkan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Karang Tengah ini. Kita tunggu saja, masih dari jarak yang cukup jauh yang tentunya datangnya dari arah kiri dari kesebelasan dari Gunung Jati ini akan melakukan tembakan bebas untuk kesebelasannya. Mundur dia langsung ke depan mulut gawang, tinggi datangnya Kulit Bundar, lagi-lagi dengan mudah dapat diambil oleh penjaga gawang saudara Dedi ini. Gagal kembali, kuasai bola sepenuhnya, melakukan pelaku serangan nomor punggung 10, namun bola liar dibuang saja melalui nomor punggung 3 yaitu saudara Lukman ini. Lemparan ke dalam ada nomor punggung 22, pendek pada nomor punggung 10, lagi-lagi saudara Lukman, tindakan selamatan untuk menyelamatkan daerahnya dari gempuran anak-anak Karang Tengah, tidak mau mengambil resiko, bola dibuang langsung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Walaupun kali ini melahirkan lemparan ke dalam, kembali ada nomor punggung 17, dapat diambil oleh saudara Airul, kembalikan kurang akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan yang ketiga kalinya untuk kesebelasan dari Karang Tengah. Kali ini di babak kedua, kesebelasan dari Karang Tengah terus mengurung jantung pertandingan ke-11 nomor punggung 20, berkali-kali mendekati garis 16, masuk ke otak tengah itu terlalu lama, dapat diambil, tidak ada yang membantu rekannya, dapat dicuri kembali oleh pemain dari kesebelasan. Counter attack serangan balik dibangun oleh nomor punggung 8, namun dibuang saja. Cukup sigap nomor punggung 3 ini membuang yaitu saudara Ilham untuk menyelamatkan serangan
Airul, pendek saja kali ini kuasai bola sepenuhnya. Ada saudara Lampung Gapan bertubuh mungil cukup lincah, menjadi sulit bundar. Akselerasi individu yang cukup bagus merepotkan pemain belakang dari kesebelasan Karang Tengah. Pemain yang bertubuh mungil ini yaitu nomor punggung 8, saudara-saudara, merepotkan pemain belakang dari kesebelasan Karang Tengah sehingga harus diganjal dengan 2 orang pemain, dan kali ini menghasilkan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini. Mampukah dari tembakan bebas ini, sementara bola dihadapi oleh nomor punggung 15 yaitu saudara Raga. 2 orang pemain, 3 orang pemain membuat pagar hidup untuk menghadang lajunya sekulit bundar yang tentunya akan dilakukan oleh saudara Raga nomor punggung 15 kepada siapakah tembakan langsung atau dia akan memberikan umpan kepada rekannya. Tunggu saja, ambil ancang-ancang saudara Raga nomor punggung 15 bertubuh tinggi mundur dia. Pagar hidup membentur 3 pagar hidup yang dilakukan oleh Karang Tengah. Namun kali ini umpan terobosan, umpan jauh di sana, bola lihat dapat diambil kembali. Serangan silih berganti kali ini dapat kembali pendek pada saudara Airul nomor punggung 12, kali ini berdiri bebas dari arah kanan, lolos dari kawalan saudara nomor punggung 12, namun dibuang saja. Masih cukup bersih penyelamatan yang dilakukan oleh pemain dari Karang Tengah ini, walaupun kali ini melahirkan tembakan penjuru yang kesekian kalinya untuk kesebelasan dari Gunung Jati ini. Mampukah dari tembakan penjuru ini akan memberikan ruang atau langsung menciptakan gol? Kita tunggu saja. 5 orang pemain dari kesebelasan Gunung Jati berada di depan mulut gawang dari kesebelasan Karang Tengah untuk menantikan atau menyambut datangnya sekulit bundar yang akan ditendang dari arah kiri penjaga gawang saudara Parikin ini. Bola liar kali ini saudara Dedi, kuasa bola dibuang saja, bola melambung tinggi ke udara. Bola liar di sana saudara-saudara, serangan balik konsernya kali ini 1 lawan 1, namun diganjal oleh nomor punggung 15. Tampak ada saudara Airul. Kali ini nomor punggung 12 kerjasama 1-2 silih berganti kali melakukan. Airul pendek saja, dibuang saja ke arah kiri. Kuasai bola sepenuhnya nomor punggung 14 di sana, dia masih dari arah kiri sodorkan ke depan. 1 lawan 1 kali ini tindakan selamatan saudara-saudara diberikan saja oleh penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Dedi. Jual beli serangan, namun kedua kesebelasan belum mampu merobek jaring masing-masing. Masih imbang 0-0 turnamen yang sangat bergengsi yang mana diikuti oleh 32 kesebelasan. Umpan terobosan namun terlalu rapat pertahanan belakang dari kesebelasan dari Gunung Jati ini. Kuasai bola sepenuhnya, dapat diambil kembali. Ada nomor punggung 10 dari sayap kiri. Dari sayap kiri nomor punggung 10 masih mencari teman dia, tidak ada yang membantu rekannya, sodorkan pada saudara Wahyu. Terlalu lama dapat diambil oleh saudara Wahyu. Kuasai bola saudara Wahyu kepada siapakah? Berikan pada nomor punggung 10. Namun lagi-lagi hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi yang tentunya yang dipercayakan oleh saudara Boeing ini, sehingga gagal kembali atau terperangkap offset. Masih cukup akurat jebakan offset yang diperagakan oleh pemain-pemain dari kesebelasan dari Gunung Jati ini, sehingga gagal kembali serangan yang dibangun dari kesebelasan Karang Tengah ini. Ada nomor punggung 12 kali ini melakukan serangan dari akan berkali-kali komisi disebut bundar. Kali ini dia capping saja, namun dapat dipatahkan oleh 2 orang pemain. Bola liar kali ini ada nomor punggung 3, kuasai dari Gunung ketiga saudara Lukman. Pendek saja dia, kembalikan pada saudara Lukman nomor punggung 3 dari Gunung Jati ini. Kuasai bola sepenuhnya, kerjasama 1, 2, 4 orang pemain di belakang. Ada nomor punggung 15, berikan ke belakang sebalan saudara Raga. Masih dia merayap sedikit demi sedikit memancing para pemain dari Karang Tengah untuk turun agar mudah. Umpan terobosan kali memasuki jantung pertahanan. Umpan kualitas saudara-saudara, padahal bola liar tinggal menyontek saja, namun tidak ada teman di sana. Namun belum berakhir, namun bola dapat diselamatkan, dibuang saja cukup jauh, membantu mengurung kali ini. Ada nomor punggung 15 saudara Raga, saudara-saudara, tembakan dari jarak jauh yang begitu bagus, tipis saja di atas Mister gawang yang dilakukan oleh saudara Raga. Pergantian pemain dari kesebelasan Gunung Jati, nomor punggung 8 saudara Nurjaya digantikan oleh nomor punggung 16 yaitu saudara Prokol. Karang Tengah, sementara dari kesebelasan Karang Tengah nomor punggung 2 saudara Dede digantikan oleh nomor punggung 6 yaitu saudara Abang. Kali ini kembali para pemain atau pelatih menggantikan tenaga barunya karena pertandingan masih belum memasukkan gol, masih imbang 0-0. Kita tunggu saja akankah pertandingan babak kedua ini berakhir imbang 0-0 sehingga langsung diadu penalti. Namun pertandingan masih cukup lama, segala sesuatu masih bisa terjadi. Kedua kesebelasan masih bisa kemungkinan memasukkan golnya masing-masing. Kita tunggu saja. Kembali ke lapangan kali ini, kuasai bola sepenuhnya. Gunung Jati membangun serangan kali ini.
umpan terobosan kembali kepada siapakah di sana yang dimaksud nomor 16 lolos dari kawalan, namun lagi-lagi dapat subraka pertahanan dari kesebelasan dari Gunung Jati ini. Kuasai bola sepenuhnya, bola liar kali ini, namun lagi-lagi diselamatkan oleh pemain belakang dari kesebelasan dari Karangtengah. Serangan balik dibangun dari sayap kanan sendirian, dia masih berkali-kali ditempel oleh Peder saja, namun lagi-lagi diintercept. Kuasai bola sepenuhnya, umpan terobosan pada nomor punggung berapakah di sana, ada nomor punggung 11, namun lebih sikap pemain belakang dari kesebelasan dari Gunung Jati. Berdiri bebas kali ini, nomor berapakah dia? Kuasai bola kurang akurat, masih kuas dapat dicuri, namun dapat diambil, sodorkan kepada nomor punggung kuasai bola pemain nomor punggung 17 ini bertubuh mungil. Kuasai bola pendek dari arah kiri, nomor punggung 6 lolos dari kawalan, cukup cantik nomor punggung 6 ini saudara, namun sliding tackle yang begitu bagus yang diperagakan oleh pemain dari kesebelasan Gunung Jati untuk menghadang lajunya pemain nomor punggung 6 yang bertubuh mungil, namun cukup lincah walaupun kali ini menghasilkan tembakan penjuru yang kesekian kalinya, tembakan penjuru yang datangnya dari arah kiri penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Parikin ini. Sementara 5 orang pemain dari kesebelasan Karangtengah berada di depan muncul Gunung Jati. Tinggi saja bola liar dapat diambil, berdiri bebas saudara-saudara, tidak tenang padahal tidak ada yang mengganggu. Nomor punggung 17 ini kurang akurat, padahal tinggal melakukan tembakan bola sendirian saja, namun sayang tembakannya tinggi saja di atas mister gawang dari penjaga gawang dari kesebelasan Gunung Jati yang dipercayakan oleh saudara Parikin. Namun kali ini rupanya menghasilkan tembakan penjuru kembali untuk kesebelasan dari Karangtengah. Hampir turun ke semua para pemain dari kesebelasan Gunung Jati untuk mempertahankan jantung pertahanan dari gempuran Karangtengah. Tinggi saja, namun sayang tembakannya terlalu meninggalkan lapangan pertandingan. Namun rupanya tembakan lagi-lagi yang ketiga kalinya masih dari sudut yang sama untuk kesebelasan dari Karangtengah ini. Kita tunggu saja, mampukah memberikan peluang atau langsung menciptakan gol? Kita tunggu saja, sudah dilakukan, namun apa yang terjadi? Kuasai bola dibuang saja, tindakan selamatan, tidak ada teman di sana dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari kali Karangtengah ini akan dilakukan melalui nomor punggung 8 yaitu saudara Wahyu. Pendek saja kuasai bola kembali saudara Wahyu nomor punggung 8 pemain yang masuk di babak kedua ini. Tembak langsung, umpan jauh, umpan lambung ke depan atau umpan LDR kali ini. Kuasai bola namun terlebih dahulu lagi-lagi hakim garis mengangkat benderanya tinggi-tinggi, pertanda terperangkap offset pemain dari kesebelasan dari Karangtengah ini, sehingga gagal kembali. Apa yang terjadi yang jelas kali ini wasit Dede Costa mengeluarkan kartu kuning untuk pemain dari kesebelasan dari Karangtengah. Rupanya kita tunggu saja, tembakan bebas saja. Setelah tadi pemain dari kesebelasan dari Karangtengah terperangkap offset, maka kali ini tembakan bebas untuk kesebelasan dari Gunung Jati sudah dilakukan. Buang saja ke arah kiri, pendek saja merayap kali ini membangun serangan kembali anak-anak Gunung Jati. Sodorkan kembali, dibawa ke belakang, mendribing si kulit putar nomor punggung 15 saudara Raga. Pendek kembali kerjasama 1-2, masih dari sayap kiri, dia masih dapat diambil kembali. Lalu ke umpan dan berapa kali berdiri bebas. Saudara-saudara, dari hasil bola rebound saudara-saudara masih membentur mister gawang, namun tembakan yang kedua kalinya bola rebound tadi dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung berapakah, sehingga penjaga gawang tidak mampu berbuat banyak walaupun sudah berusaha saudara Teti ini, namun akhirnya robek juga jaring dari kesebelasan Karangtengah, yang mana gol tadi diciptakan oleh nomor punggung berapakah. Kita tunggu saja, kali ini kedudukan berubah 1-0 keunggulan sementara kesebelasan dari Gunung Jati ini. Kita tunggu saja, mampukah kesebelasan dari Karangtengah ini untuk menyamakan kedudukan, atau sebaliknya kesebelasan dari Gunung Jati akan menambah pundi-pundi golnya untuk memastikan diri maju ke babak. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Saudara-saudara, cukup ceroboh, hampir saja, baru saja ini bicara belum selesai hampir terjadi gol balasan, namun untung dapat diselamatkan oleh pemain belakang dari kesebelasan dari Gunung Jati ini. Saudara-saudara, kita tunggu saja, atau kesebelasan Gunung Jati akan menambah pundi-pundi golnya untuk maju ke babak 16 besar turnamen Cup yang keempat di Desa Cipuja Wetan. Sementara unggul dengan skor 1-0, masih banyak waktu untuk membalas atau mengejar ketinggalan pemain Karangtengah. Begitu juga sebaliknya, kesebelasan dari Gunung Jati bisa menambah pundi-pundi golnya. Kita tunggu saja strategi apa lagi yang akan diberikan oleh para pelatih ini untuk agar dapat menyamakan kedudukan. Masih banyak kesempatan untuk menyamakan. Kuasai bola sepenuhnya
sepenuhnya. Ada nomor punggung 6, sodorkan pendek ke nomor punggung 17, dia kuasai melawan nomor 15 saudara Raga, sodorkan ke arah kiri, kejar yang dimaksud siapakah di sana, masih merayap sedikit demi sedikit ke belakang saja dengan tenangnya. Dan nomor punggung 7 sodorkan kembali, berdiri bebas saudara Raga, umpan terobosan, lolos dari kawalan, dari arah kiri dia sendirian, diapitnya satu orang pemain, berliku dia keping satu orang pemain, masuk ke jantung pertahanan, namun sayang saudara-saudara, kurang akurat terjatuh pemain dari Gunung Jati ini, sehingga hanya melahirkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Karang Tengah ini, yang untuk sementara ketinggalan dengan skor 1-0, yang mana tadi bola rebound dimanfaatkan dengan baik, umpan jauh, umpan nyambung, ada nomor 6 sendirian dia, mampu masuk di kotak penalti, 1 lawan 1, kurang akurat contekannya masih dapat diambil, terjatuh tidak terjadi pelanggaran, kuasai bola sepenuhnya, kurang akurat tidak ada mereka yang mau berdiri bebas, tambahkan keping satu lapangan, nomor 17 sendirian dia, masih terlalu lama saudara-saudara, tidak langsung melakukan syuting sehingga bola dapat diambil kembali oleh pemain belakang dari kesebelasan Gunung Jati. Semakin seru pertandingan di babak kedua, apalagi setelah tercipta gol untuk kesebelasan dari Gunung Jati. Ada nomor punggung 20 saudara Iki membentur kuasai bola sepenuhnya, sodorkan pada nomor punggung 20 saudara Iki, lolos dari kawalan, masih dia sendirian dari tengah, tidak ada yang mengawal, dengan tenangnya nomor punggung 20 ini sodorkan pada nomor punggung 12 di bawah dari arah kanan, berkali pemendribing si kulit bundar, kembalikan ke belakang pada rekannya, kerjasama 1-2, nomor punggung 12 digagal dapat diambil, lolos dari kawalan, kerjasama, waduh cukup cantik hari ini, namun hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi, nomor punggung 22 saudara Anton ini terperangkap offset, gagal kembali untuk menambah keunggulannya dengan jebakan offset yang begitu akurat yang diperagakan oleh pemain dari kesebelasan Karang Tengah, sehingga gagal kembali, belum berubah, masih ke 1-0 keunggulan Gunung Jati. Tembakan dapat sudah dilakukan, namun kurang akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lempar ke dalam saja untuk kesebelasan dari Karang Tengah, akan dilakukan nomor punggung 17 sudah dilakukan, yaitu kuasai bola sepenuhnya, lagi-lagi meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan yang kedua kalinya untuk kesebelasan dari Karang Tengah sudah dilakukan, lolos dari kawalan, tidak ada teman di sana, berdiri bebas dengan tenangnya pemain palang pintu atau libero terakhir dari kesebelasan Gunung Jati. Ada Lukman pendek pada saudara Raga, kuasai bola pada nomor punggung 12, dia lolos dari kawalan, kali ini cukup cantik, mendribing si kumur, keping satu orang pemain, 2 orang pemain, 3 orang pemain dilaluinya, umpan terobosan, berdiri bebas, kerja sama 1-2, namun dapat dicuri, lolos dari kawalan. Gunung Jati terus mengalungkan, ada nomor punggung 7 di sana, kuasai dari arah kiri, mampukah dia memberikan umpan, kita tunggu saja, umpan terobosan, berdiri bebas, namun kali ini dapat diintersep oleh pemain belakang dari kesebelasan dari Karang Tengah ini. Serangan berganti kali ini untuk kesebelasan dari Karang Tengah, masih dari arah kanan dia sendirian, tembak langsung, umpan jauh, umpan lambung, kurang akurat, dengan mudahnya saudara Lukman heading saja dapat diambil oleh nomor punggung 6, dibawa ke belakang, sodorkan pada rekannya, kuasai bola sepenuhnya dia, namun dapat oleh 2 orang pemain Gunung Jati kali ini kuasai bola, umpan terobosan, lagi-lagi serangan dibangun. Pergantian pemain dari kesebelasan Gunung Jati, belum ya, lanjut. Kali ini bola kuasai bola sepenuhnya oleh anak-anak dari Karang Tengah, tembak langsung umpan ke depan cukup jauh, lalu melakukan tembakan bola-bola jauh yang dilakukan, lolos dari kawalan dari sayap kanan, kali ini mempunyai peluang, dia terlalu lama, masih dia umpan terobosan, namun kurang akurat saudara-saudara. Pergantian pemain yaitu dari kesebelasan Gunung Jati, nomor punggung 12 saudara Ales digantikan oleh nomor punggung 17 saudara Doer. Kali ini pergantian pemain kembali dari kesebelasan Gunung Jati, nomor punggung 12 saudara Ales digantikan oleh nomor punggung 17 yaitu saudara Doer. Lagi-lagi kali ini melahirkan tembakan penjuru ini, kesempatan baik bagi kesebelasan Karang Tengah untuk menyamakan kedudukan melalui tembakan penjuru. Kita tunggu saja, sementara ada 3 orang 4 orang pemain dari kesebelasan Karang Tengah berada depan mulut gawang dari kesebelasan Gunung Jati untuk menantikan datangnya Split Bundar yang tentunya akan ditembak dari arah kanan penjaga gawang dari kesebelasan Gunung Jati yang dipercayakan oleh saudara Parikit. Mampukah memberikan ruang? Kita tunggu saja. Kali ini datangnya cukup bagus, namun lagi-lagi rupanya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, disia-siakan peluang melalui tembakan penjuru, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemain dari kesebelasan Karang Tengah. Padahal ini peluang untuk membalas ketinggalan atas lawannya itu kesebelasan Gunung Jati. Kami informasikan untuk pertandingan hari besok, yaitu hari ke-7 antara kesebelasan Persikub Kupang Belek akan berhadapan dengan tamunya, yaitu kesebelasan Nasa Garut.
Untuk itu kami harap para penonton hadirlah kembali di lapangan Dayak Cipuju Wetan untuk menyaksikan hari ke-7 hari besok itu pertandingan yang cukup seru, pertandingan yang tentunya cukup seru karena akan mendatangkan kesebelasan Garut yang akan berhadapan dengan kesebelasan Persepu Buku Banggelang. Dengan harga 5.000 Anda bisa menyaksikan pertandingan demi pertandingan di lapangan Cipuju Wetan ini yang tentunya diikuti oleh 32 kesebelasan, yang mana hampir nanti 1 bulan penuh kita berada di lapangan Dayak Cipuju Wetan. Namun kembali ke lapangan, tindakan selamatan dapat diambil, masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kesebelasan dari Karang Tengah untuk menyamakan kedudukan. Namun kali ini saudara Raga rupanya bermain-main saja ke kesebelasan Gunung Jati ini karena sudah unggul dengan skor 1-0. Pendek pada nomor punggung 17 dengan tenangnya sodorkan kembali, ada nomor punggung saudara Imam, umpan terobosan cukup cantik memasuki garis nomor wasit kotak penalti. 1 lawan 1 kali ini umpan debit, namun bola dibiarkan saja, nomor tindakan selamatan bola dibuang dan rupanya hanya menghasilkan tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Karang Tengah ini. Kita tunggu saja apakah yang akan diperbuat oleh para pemain dari kesebelasan Karang Tengah ini, karena untuk sementara ketinggalan dengan skor tadi terlalu dapat diambil oleh nomor punggung 17, kuasai bola dia, pendek harga 1 lawan 2 adalah 2 lawan 3 kali ini kuasai, namun bola liar dapat diambil oleh saudara Kidi, heading saja oleh nomor punggung 3 ada saudara Lupan, dapat diambil kembali oleh pemain dari Kerang berdiri bebas saudara Wahyu ini, tampak langsung umpan jarak jauh yang dimaksud siapa kali sana, namun dengan mudahnya dapat diambil oleh Parang Pintot lain nomor punggung 2 pendek pada saudara Erul, dapat dicuri kembali oleh pemain dari Karang Tengah. Lolos dari kembali 1 lawan 1 mendribbling sulit mudah, tindakan kelematan cukup bagus, dibuang saja sliding tackle yang begitu rapi sehingga melahirkan tembakan penjuru kembali untuk kesebelasan dari Karang Tengah. Mampukah kali ini peluang kembali dapat didapatkan dari kesebelasan Karang Tengah melalui tembakan penjuru, dapat digunakan dengan baik? Kita tunggu saja. Sementara hanya 2 orang pemain di depan mulut gawang dari kesebelasan Karang Tengah, sementara hampir turun semua anak Gunung Jati, tembakan langsung lagi-lagi dapat diambil oleh nomor punggung 2, sodorkan serangan balikan counter attack dapat diambil kembali dengan tenangnya ke belakang kali ini untuk memperlambat tempo, sodorkan kembali ke belakang dari anak Gunung Jati ini setelah unggul dengan skor 1-0 ini cukup berani bermain bola di jantung pertahanan sendiri. Kali ini merayap membangun serangan baik nomor punggung 4 saudara Erul, sodorkan cukup cantik, ada nomor punggung 17 kali ini yang masuk di dasar itu, sodorkan pada nomor Erul, masih bapak saudara Erul masuk di kotak penalti, di coaching saja 1 orang pemain, tempel ketat saudara Erul, 1 lawan 1 di bawah ke arah kanan. Erul pendek dibantu oleh nomor punggung 20 saudara Iki, berdiri bebas saudara Iki, sodorkan kembali ke tengah memasuki jantung pertahanan nomor punggung 22, namun dapat diambil kembali, cukup rapat pertahanan dari kesebelasan dari Karang Tengah. Pertahanan pasar malam ini dilakukan, dibuang saja saudara-saudara, tindakan selamatan yang dilakukan rupanya ada pemain 1 tergeletak dari Karang Tengah ini memerlukan perawatan setelah rupanya kelelahan, kali ini memerlukan bantuan dari medis. Pemain dari tim ofisial dari kesebelasan Karang Tengah harus memasuki lapangan pertandingan. 1 orang pemainnya tergeletak sehingga tadi bola dibuang saja oleh pemain dari Karang Tengah ini. Kami ingatkan kembali untuk pertandingan hari besok itu pertandingan yang cukup seru, yaitu Persib Buku Banggelang akan berhadapan dengan kesebelasan NASA dari Garut. Pastikan Anda menjadi saksi kemenangan demi kemenangan pertandingan turnamen Cup keempat Cipuju Wetan ini. Dengan harga Rp5.000 Anda bisa memastikan menyaksikan pertandingan demi pertandingan yang begitu menarik. Silakan melihat pemain dari daerah lain beraksi kebolehannya di rupanya cukup serius saudara-saudara, memerlukan bantuan pemain dari Karang Tengah ini, perlu memperawatan cukup harap cepat memberikan bantuan kepada 1 orang pemain ini, diberikan bantuan 1 orang pemain tergeletak ini memerlukan dari tim medis. Kita tunggu saja kedua kesebelasan ini, sementara 1 orang pemain dari kesebelasan Karang Tengah kali ini akan ditandu memerlukan bantuan dari tim medis setelah tadi rupanya kelelahan berbenturan. Dan untuk pertandingan untuk hari besok kami ingatkan pertandingan cukup seru. Kami imbau kepada para penonton khususnya warga Cipuju Wetan untuk menyaksikan selalu tertib, selalu menjaga harga diri, selalu hormat dan selalu memberi tiket, membeli karcis, memberi contoh kepada orang lain. Jangan menyaksikan jalannya pertandingan turnamen Cup yang keempat Cipuju Wetan ini melalui jalan tikus. Mari kita kerjasamanya agar pertandingan ini berjalan lancar terus 1 bulan agar enak ditonton, agar desa Cipuju Wetan
semakin baik. Pendek saja kembali ke lapangan, masih ada kesempatan. Sodorkan kembali, kali ini nomor punggung dari Karang Tengah berkali ada nomor punggung 6 dapat diambil oleh saudara Airul, dapat diambil, sodorkan ke depan ke arah kiri. Kali ini membangun serangan dengan tenangnya, pengkir saja ke merayap dari sayap kiri. Sendirian pemain dari Gunung Jati berkali-kali mendidik, tembakan langsung saja, cukup namun cukup akurat, cukup keras, namun penjaga gawang cukup sigap yang dipercayakan oleh saudara Dedi. Dan akhirnya saudara-saudara, apa hendak dikata, pemimpin pertandingan yang dipercayakan oleh Dede Costa membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak kedua berakhir antara kesebelasan Gunung Jati yang berhadapan dengan kesebelasan dari Karang Tengah dengan kedudukan keunggulan kesebelasan dari Gunung Jati dengan skor 1-0. Dengan demikian kesebelasan Gunung Jati memastikan diri maju ke 16 besar di turnamen Cup yang keempat Desa Cipujewetan, yang mana